kerajaan Malaysia mahu BM Bahasa Melayu bisa diterima di United Nations. Saat ini apakah langkah-langkah yang bisa kita kongsi? Ada faktor politik yang berpengaruh dalam hal itu. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita membahas bahasa Melayu Malaysia. Selama ini sikap kaum Melayu Malaysia cukup membingungkan. Mereka ingin membawa bahasa Melayu ke panggung dunia. Bukan cuma ASEAN, kaum Melayu Malaysia ingin pula membawa bahasa Melayu ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tapi di sisi lain, kaum Melayu Malaysia juga khawatir bahasa Melayu Malaysia akan pupus. Yuk kita simak video berikut ini. Saya ada pertanyaan ringkas saja. Kerajaan Malaysia mahu BM Bahasa Melayu bisa diterima di United Nations. Daripada saat ini, apakah langkah-langkah yang bisa kita kongsi untuk UKM ke, untuk ATMA ke, untuk apa saja yang sayang bahasa Melayu, melakukan beberapa kegiatan supaya bahasa Melayu ini diterima di peringkat United Nations. Terima kasih. Tapi yang saya lihat sekarang isu ASEAN, bukan United Nations di New York. Ini kan semua isu politik dan saya bukan orang politik, malah tak perlu suka politik pun. Kalau mau diterima sebagai bahasa di bangsa-bangsa bersatu ke, di ASEAN ke, itu bukan isu keantarabangsaannya. Dan bukan juga isu jumlah penuturnya. Ada faktor sejarah, ada faktor politik yang berpengaruh dalam hal itu. So, daripada kita memikirkan bangsa-bangsa bersatu, kita fokus dulu pada ASEAN. Itu satu langkah yang juga rumit. Yang penting, dan ini isu di luar urusan saya. Yang penting kita paham kedudukan bahasa Melayu sebenarnya, sejarah kedudukan bahasa Melayu yang sebenarnya, fungsi bahasa Melayu di Malaysia sekarang, dan kita perjuangkan itu. Apakah memang di peringkat ASEAN diterima atau tidak, itu pun saja sudah rumit karena faktor sejarah, ada faktor kesetiaan, ada faktor politik yang menjadi isu. So, saya rasa tidak ada jawaban yang dapat saya sampaikan karena saya bukan cakap politik. Saya hanya boleh menyampaikan sedikit cerita tentang sejarah bahasa Melayu. Terima kasih, Prof. James. Kita semua akui setiap yang hidup itu pasti mati. Begitu juga bahasa. Kita ambil ingatan bahawasanya banyak bahasa sudah mati. Kita ambil ingatan juga bahasa Melayu masih mandiri sehingga kini. Apalagikah yang perlu kita buat untuk pastikan fasa kematian bahasa Melayu ini tidak berlaku ataupun diperpanjangkan kemandiriannya. Terima kasih. Yang paling penting kita menggunakan bahasa Melayu dengan anak kita, itu yang paling penting. Bahasa tidak akan berlanjutan kalau tidak diturunkan kepada generasi berikutnya. Itu akan matilah. Mungkin berubah, bukan saja berubah nama, tapi memang berubah. Mungkin berubah, bukan saja berubah nama, tapi memang berubah. Kan bahasa Latin dianggap bahasa yang sudah lama mati. Tapi kan sudah berubah menjadi bahasa Prancis, bahasa Italia, bahasa Spanyol, Portugis, Romania, dan sebagainya. Kan bahasa Latin dianggap bahasa yang sudah lama mati. Tapi kan sudah berubah menjadi bahasa Prancis, bahasa Italia, bahasa Spanyol, Portugis, Romania, dan sebagainya. So, bahasa Latin mati, tapi sebenarnya ada keturunannya dan masih dipakai. So, Begitulah guys pendapat Profesor James Collins mengenai perkembangan bahasa. Jadi bahasa selalu berkembang seiring dengan perkembangan peradaban.
Nama bahasa pun bisa berubah, contohnya seperti yang terjadi di Eropa. Bahasa Melayu pun tentu mengalami perubahan. Bahkan di Indonesia, bahasa Melayu dijadikan dasar untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Yuk kita lanjut lagi ya. Bahasa Melayu yang kita lihat di dalam prasasti abad yang ke-7 sukar kita pahami, ya kan? Walaupun ada kata-kata yang kita kenal, kan? Karena bahasa Melayu juga sudah jauh berubah dari abad yang ke-7, ya kan? Itu manfaat dokumentasi, ya kan? Kita boleh melihat bagaimana bentuknya dulu, bagaimana bentuknya sekarang. Kalau mau baca prasasti dari Palembang, kita tak kenal habis, itu jelas. Ya kan? Tapi masih bahasa Melayu, karena ya, sudah 1.300 tahun lalu apa yang tidak berubah. Jadi artinya bukan semuanya akan mati, tetapi semuanya juga akan berubah. Ya kan? Akan berubah. Dulu saya kurus. Oke, so semuanya berubah. Bahasa berubah, tapi yang penting untuk melestarikan bahasa, kita menggunakan bahasa itu, terutamanya dengan anak kita. Itu yang paling penting sekali. Dan itu sebab itu antara sebabnya di Singapura bahasa Inggris sudah mengatasi bahasa Melayu di setengah-setengah kalangan Melayu di Singapura. Kalau di rumah saja pakai bahasa Inggris. Orang tua pun pakai bahasa Inggris dengan anaknya, apalagi adik-beradik berbahasa Inggris. Okay. So kalau mau mempertahankan, melestarikan bahasa Melayu, minimum usaha kita itu menggunakan bahasa Melayu dengan anak kita. Paling minimum. Pada tahun 60-an waktu saya datang ke Malaysia, saya berkenalan dengan pemuda-pemuda Melayu yang berjualan di tepi jalan lah, jual dompet lah, jual apa yang murah di jalan, tembakan satu kain plastik lah, berjualan itu tahun akhir 60-an awal tahun 70-an kan. Setelah berkenalan dengan mereka itu sudah lama, ada sekali mereka ajak saya ke kampung. Ada 2-3 adik-beradik yang berjualan. Bawa saya ke kampung. Jadi kampung mereka di Pahat, pergi ke Batu. Jadi pergi ke rumah mereka itu. Tak jauh dari Pekan Batu. Terus saya duduk di depan dengan bapak mereka itu, jiran-jiran datang berjumpa. Kami semua berbahasa Melayu. Turun ke dapur, bahasa Jawa. Ibu mereka tidak mengizinkan bahasa lain di dapur kecuali bahasa Jawa. Baru saya tahu kawan-kawan saya itu memang pandai bahasa Jawa, tapi tak pernah pakai di Kuala Lumpur. Okay? Tapi memang fasih berbahasa Jawa mereka juga. Okay? Karena ibunya pertahankan bahasa Jawa. Itu bahasa satu-satunya di dapur. So artinya walaupun apapun ancaman untuk bahasa Melayu, paling penting orang tua mempertahankan bahasa Melayu untuk anaknya. Bayangkan saya kenal mereka berapa tahun, baru saya tahu mereka boleh juga berbahasa Jawa. Kalau tidak, mereka tak boleh bisa dapur. Okay, so kalau ingin memperpanjang umur bahasa Melayu, itu tanggung jawab secara individu pakai bahasa Melayu, terutamanya dengan kita, di kalangan kawan-kawan kita kalau boleh, kalau sesuai. Kan kita memilih penggunaan bahasa. Mungkin di ruang ini saja, mungkin bukan satu orang yang tahu lebih dari satu bahasa, kan? Mungkin 2, 3, 4 bahasa juga tahu yang orang di sini, tapi ada tempatnya, ada ruangnya, ada tempat sosial yang sesuai, ruang sosial yang sesuai untuk penggunaan bahasa itu. Jiran saya main badminton, referee berbahasa Melayu. Kan? Mereka buka TV, mereka dengar TV bahasa Mandarin. Kan? Mereka jumpa nenek, mereka berbahasa Hakka. Bercakap dengan saya, bahasa Inggris. Mereka memilih bahasa sesuai dengan ruang sosialnya, fungsi bahasa apa yang harus dilakukan. Masuk dapur harus berbahasa Melayu.
kita pakai petunjuk dari batu pahat. Terima kasih, Prof. Begitulah guys, pandangan profesor dari Amerika mengenai bahasa Melayu Malaysia. Jadi, peran masyarakat dan negara amat penting dalam menentukan nasib bahasa. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.